Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan di suatu malam yang sunyi di kota Madinah, seorang penggali kubur merasa dihantui oleh dosa-dosanya. Ini bukan sekedar cerita tentang mencuri barang dari kuburan, tetapi juga sebuah tindakan keji terhadap seorang jenazah gadis yang dikenal cantik dan soleha. Apa yang mendorong pemuda ini melakukan perbuatan yang begitu hina? Bagaimana nasib setelah melakukan tindakan tersebut? Apakah ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah? Akankah dosanya terampuni atau justru akan menghantui hidupnya selamanya? Mari simak video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah lebih lanjut. Di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah, hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur. Pekerjaannya tidak hanya menggali kuburan ketika ada warga yang meninggal, tetapi juga mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah. Ini sudah menjadi kebiasaan buruknya. Dia melakukan pencurian ini ketika keluarga jenazah pergi meninggalkan area pekuburan. Setelah kuburan ditimbun tanah, dia menggali kembali kuburan itu demi bisa mengambil barang-barang berharga, bahkan kain kafan jenazah jika dianggap bernilai. Kisah ini didasarkan pada cerita yang disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin karya Utsman bin Hasan bin Ahmad bin Asy-Syakir Al-Kaubawi. Tindakan pemuda ini menunjukkan kurangnya moral dan iman dalam dirinya. Meskipun tinggal di kota yang dipenuhi dengan orang-orang beriman dan dekat dengan Rasulullah SAW, pekerjaan menggali kubur sendiri bukanlah pekerjaan yang terhormat di kalangan masyarakat saat itu, tetapi tetap dibutuhkan. Referensi mengenai pandangan masyarakat terhadap penggali kubur dapat ditemukan dalam beberapa riwayat hadis yang menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap jenazah dan proses pemakaman. Suatu hari, ada seorang gadis di Madinah yang meninggal dunia. Gadis ini terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa di kota itu. Selain itu, dia juga sangat soleha dan pandai menjaga diri selama hidupnya. Banyak laki-laki yang menyukai gadis cantik ini. Ketika gadis ini meninggal dunia, pemuda penggali kubur memulai aksinya. Begitu suasana pemakaman sudah sepi, dia menggali kembali kuburan gadis tersebut. Pertama-tama, dia mengambil kain kafannya. Saat membuka semua kain kafan si gadis, terlihatlah kecantikan wajah dan tubuh gadis itu hingga membuat mata pemuda terpesona. Tanpa berpikir panjang, si pemuda langsung melampiaskan syahwat bejatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu, pemuda ini menutup kembali kuburan itu dan pulang ke rumahnya. Namun, setelah melakukan hal tersebut, dia merasa dikejar dosa dan hal itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya, pada suatu hari, pemuda ini berniat menemui Rasulullah SAW di Madinah. Di sana, dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, dia bertanya dengan cemas dan hati-hati. Pemuda ini berkata, "Apa pendapatmu jika seseorang ada yang berzina?" Dengan tegas, Umar menjawab, "Jika dia sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum pernah menikah, dia akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika ada orang yang menzinahi mayat dan orang itu belum menikah?" Umar pun terdiam mendengarnya. Bulu kuduknya berdiri dan dia berkata, "Sungguh keterlaluan. Aku tak bisa membayangkan sebesar apa dosanya orang itu. Memangnya siapa yang berani melakukan perbuatan keji tersebut?" Sambil gemetaran, pemuda itu menjawab, "Wahai Umar, aku sendiri yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Tanpa berkata apapun, Umar langsung berjalan cepat ke dalam masjid dan dia menangis. Rasulullah SAW yang ada di dalam masjid itu heran melihat Umar yang tiba-tiba menangis. Rasulullah bertanya kepada Umar,
apa yang membuat dirimu sampai bersedih seperti itu?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di luar ada seorang pemuda yang membuat bulu kudukku berdiri dan dia ingin bertobat dari dosa-dosanya." Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid. Setelah masuk, Rasulullah melihat pemuda ini menangis tersadu-sadu. Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah besar kepadaku." Rasulullah bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah atau membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasul, aku tak pernah melakukan kedua hal itu." Rasulullah berusaha menghibur anak muda itu, "Ketahuilah, anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 lapis langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar arsy?" Pemuda itu menjawab, "Bahkan lebih besar dari itu ya Rasul." Rasulullah bertanya, "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku." Pemuda itu menjawab, "Sungguh aku malu untuk mengatakannya." Rasulullah SAW membujuk pemuda itu, "Jika tidak kau katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Pemuda itu terdiam, kepalanya tertunduk melihat ke lantai masjid. Kemudian dia memberanikan diri untuk menceritakan apa yang telah dia perbuat. Pemuda ini berkata, "Aku telah 7 tahun bekerja sebagai penggali kubur. Suatu hari, ada gadis dari kaum Ansor yang meninggal. Semasa hidupnya, dia sangat cantik. Diam-diam kugali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja, tapi kemudian aku tak bisa menahan syahwatku, maka kulampiaskan syahwatku itu dengan menzinahi jenazah gadis itu sampai puas. Setelah itu, kutinggalkan mayat itu begitu saja. Namun, baru beberapa langkah, aku meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit lagi dan berkata padaku, 'Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah kau tak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku.'" Mendengar pengakuan dari pemuda ini, Rasulullah SAW menjadi sangat marah dan seketika langsung berdiri. "Wahai pemuda fasik, tempatmu memanglah pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Pemuda itu keluar dari masjid itu dengan lemas dan hati yang hancur. Tidak ada baginya harapan untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Sebenarnya, saat itu dia betul-betul ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian melangkahkan kakinya tanpa tahu arah dan tujuan. Saat itu, Rasulullah SAW ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Pemuda itu pun pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di gua itu, dia terus menangis meminta ampunan kepada Allah. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua itu sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya lewat Rasulullah. 40 hari kemudian, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan di dalamnya. Dia terus berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, maka sampaikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tapi jika saja tobatku ini Engkau tolak, maka bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, aku tak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Tak lama setelah itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah menjawab, "Allah yang menciptakan aku dan semua makhluk." Jibril berkata, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya." Jibril bertanya lagi, "Maka
Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka? Rasulullah menjawab, Maha suci Allah yang maha memberi pengampun. Jibril berkata, wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena Allah telah mengampuninya. Rasulullah kemudian memanggil pemuda itu dan memberitahunya bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama setelah itu, pemuda ini pun meninggal dunia. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 135. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, pintu tobat selalu terbuka selama kita benar-benar bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Maha Pengampun. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita untuk selalu kembali kepadanya.